Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di kawasan Dago, Kota Bandung, Rabu malam. Mahasiswa yang kecewa dengan ketidaknetralan pemerintah dalam pemilu 2024 merusak sejumlah baliho calon legislatif di sekitar Jalan Dago. Selain itu, para mahasiswa juga sempat memblokade Jalan Dago. Akibatnya, kemacetan parah terjadi hingga membuat para pengendara motor beradu mulut dengan para mahasiswa. Ya, aksi ini merupakan akumulasi dari kemuakan mahasiswa, guru besar, dosen, LSM, NGO, seniman, budayawan, dan tokoh-tokoh masyarakatnya melihat kondisi demokrasi hari ini yang semakin tidak baik. Itu kondisi di mana padanya Presiden Joko Widodo terlalu over dalam manuver politiknya sebagai sosok yang teladan, harusnya sebagai pemegang kuasa tertinggi negeri ini malah melakukan suatu tindakan cawe-cawe politik ataupun melakukan politik dinasti yang bahaya terindikasi gitu, seperti putusan MK ataupun aliran dana bansos untuk dijadikan kampanye. Sebelumnya, ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dan elemen masyarakat di Bandung Raya berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu petang. Aksi sempat memanas hingga mahasiswa mendorong pagar Gedung Sate. Selain itu, mahasiswa juga melemparkan batu serta membakar ban sebagai bentuk kekecewaan atas rusaknya demokrasi dan semangat reformasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Aya Nufus. Dan saya Yasmin Natania, adalah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini terkait dengan sebuah rumah usaha di Surabaya, Jawa Timur terbakar. Ya, diduga kebakaran diakibatkan arus pendek listrik dan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kobaran api disertai asap tebal kehitaman terlihat keluar dari dalam rumah berada di Surabaya, Jawa Timur. Api dengan cepat membesar karena banyaknya barang mudah terbakar yang ada di dalam rumah. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Surabaya yang datang ke lokasi langsung melakukan pemadaman. Hanya dalam waktu 15 menit, kobaran api yang membakar bagian dalam rumah berhasil dipadamkan petugas damkar. Saat kejadian, rumah yang sekaligus digunakan sebagai usaha toko online ini dalam keadaan kosong dan tidak ada aktivitas apapun. Kosong. Semua mati semua, sama 3 TV nggak nyala, LPG nggak nyala, kompor nggak nyala. Buat online aja. Apa itu, Pak? Jualan online. Kebakaran diduga korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan menyemburkan material abu vulkanik setinggi 800 meter dari puncak. Berdasarkan data pos pengamatan Gunung Api Semeru, secara visual Gunung Semeru alami 2 kali letusan dengan kolom abu setinggi 600 hingga 800 meter. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan lantaran Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Masyarakat dilarang beraktivitas apapun di radius 13 km dari puncak karena berpotensi terjadi perluasan awan panas guguran. Teman-teman atau pekerja penambang pasir manual ataupun pakai alat berat tetap waspada di sekitar 13 kilo dari puncak Gunung Semeru. Pemirsa, akibat tanggul jebol, perumahan warga di Demak, Jawa Tengah terendam banjir. Sementara di Grobogan, pemirsa, seorang lansia dievakuasi perangkat desa dari lokasi banjir. Karena tak kuat menahan luapan air sungai, bendungan darurat yang dibangun warga di Desa Medini, Demak, Jawa Tengah jebol. Air mengalir ke perumahan warga dan berdampak pada penutupan akses jalan alternatif penghubung antara Kabupaten Grobogan, Demak, dan Kudus. Sejumlah pemotor diminta putar balik untuk mencari jalan lain. Dengan alat seadanya, warga bergotong royong membangun tanggul baru dari tumpukan tanah dalam karung.
Kepala Desa Medini mengatakan jebolnya tanggul darurat yang dibangun warga ini akibat sungai irigasi meluap dampak dari jebolnya tanggul di Grobogan. Biasanya kan dari timur dulu, tapi ini tadi jebolan dari Desa Bugel ke Kecamatan Godong kayak lebar banget. Itu ini yang saya ketahui. Sungai apa ini Pak sebenarnya Pak? Kalau sini irigasi ya, jadi nggak ada namanya kalau di sini. Sumbernya dari mana Pak? Sumbernya dari Klambu. Klambu. Sementara itu di Grobogan, Jawa Tengah, petugas desa mengevakuasi lansia yang sakit di tengah banjir. Mbah Maryam dibawa ke rumah kepala dusun untuk mengungsi dan mendapatkan perawatan. Namun ada juga warga yang menolak untuk mengungsi. Mereka memilih bertahan untuk menjaga rumahnya selama banjir. Di Dusun Karangmanis, Grobogan, lebih dari 50 rumah terendam banjir akibat jebolnya tanggul pada Selasa pagi. Selain merendam permukiman, air juga merendam sebuah fasilitas pendidikan. Seluruh siswa terpaksa diliburkan hingga waktu yang tidak ditentukan. Dari Demak dan Grobogan, Jawa Tengah, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang libur panjang Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek, arus lalu lintas di ruas jalan tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau padat. Ribuan kendaraan memadati ruas jalan tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82 sekitar wilayah Jatiluhur, Purwakarta. Lonjakan arus kendaraan di jalur bebas hambatan ini didominasi oleh mobil pribadi bernomor polisi Jakarta dan Bodetabek, serta bus angkutan umum. Momen hari libur panjang peringatan Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek ini dimanfaatkan warga untuk mudik ke kampung halaman dan berlibur ke sejumlah tempat wisata di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Selain lonjakan jumlah kendaraan, banyaknya truk besar dari arah yang sama membuat arus bertambah padat. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa menyerukan tolak pemilu curang di Jakarta. Selain itu, mahasiswa juga serukan pemilu tanpa oligarki. Masa yang tergabung dari sejumlah elemen mahasiswa berunjuk rasa di kawasan Harmoni Jakarta. Dalam aksinya, mereka berorasi dan membawa sejumlah spanduk menyerukan anti kecurangan pemilu. Masa menilai pemilu 2024 perlu dikawal karena khawatir adanya oknum yang memanfaatkan keadaan untuk kepentingan tertentu. Ketua BEM UPN Sita menyatakan mereka membuat 3 tuntutan utama, salah satunya meminta agar mengembalikan demokrasi kepada koridor yang benar. Kita ada 3 tuntutan. Yang pertama itu mengecam para pejabat negara dan ASN yang berkampanye untuk kembali ke koridor demokrasi dan mentaati konstitusi. Terus habis itu yang kedua juga mengecam seluruh tim kampanye ketiga paslon yang dinilai memprovokasi sehingga menyebabkan konflik dalam tubuh rakyat. Terus yang terakhir itu adalah mengecam penyelenggara pemilu yang cacat etik. Untuk mengamankan aksi, ratusan aparat gabungan TNI Polri dikerahkan. Aparat menutup sejumlah ruas jalan dari Medan Merdeka Selatan, Medan Merdeka Barat, hingga Medan Merdeka Utara yang berada di seberang Istana Kepresidenan Jakarta. Akibatnya, laju kendaraan melambat dan terjadi kemacetan. Massa kemudian membubarkan diri secara teratur sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Dipo Andi Muharom, iNews melaporkan. Pemirsa, sepekan jelang hari pemungutan suara pemilu 2024, massa dari berbagai elemen masyarakat ini menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda, Jakarta. Aksi seruan damai itu mengajak pemilih agar tidak memilih boneka oligarki. Sepekan jelang hari pemungutan suara pemilu 2024, massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa figur gurita dan Pinocchio raksasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Rabu siang. Aksi massa ini bertujuan untuk menyerukan warga agar lebih cerdas dan jangan memilih boneka oligarki saat pemungutan suara pemilu 2024. Aksi ini mau menyampaikan pesan kepada pemegang kekuasaan, rejim yang berkuasa saat ini, para kontestan 01, 02, 03, bahwa ada banyak sekali persoalan mendasar rakyat Indonesia yang belum mereka address, yang belum mereka respon dari proses pemilu yang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir sampai ke seminggu lagi kita akan masuk ke pencoblosan. Kita harus stop untuk menempatkan oligarki ini. Kita harus menghentikan mereka untuk berkuasa. Kita harus memilih bukan untuk oligarki. Kita harus memilih calon presiden, calon wakil presiden, calon legislatif yang tidak terikat kepada oligarki.
Sejumlah personil kepolisian disiagakan menjaga keamanan aksi massa. Sementara akibat aksi seruan damai ini, kedua sisi Jalan Merdeka Barat ditutup. Dari Jakarta, Putu Bagus, Tri Julianti, Suryali Santoso, iNews melaporkan. Pemirsa, seruan politik kebangsaan marak dilakukan oleh Civitas Akademika, tak terkecuali oleh para guru besar, alumni dan juga mahasiswa Undip Semarang. Lewat pernyataan sikap bertajuk Indonesia dalam Darurat Demokrasi, mereka mendesak pemerintah untuk menjaga etika dan juga patuh hukum dalam mengawal proses demokrasi serta konstitusi. Guru besar, alumni dan mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang menggelar pernyataan sikap terkait situasi politik Indonesia jelang pemilu 2024. Pernyataan sikap bertajuk Indonesia dalam Darurat Demokrasi ini dilakukan karena rasa keprihatinan Civitas Akademika Undip Semarang atas runtuhnya etika dan moral pemerintahan sejak adanya putusan MK yang memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Para Civitas Akademika Undip Semarang mendesak pemerintahan Joko Widodo menjunjung tinggi etika dan moral berdemokrasi serta patuh terhadap supremasi hukum. Keprihatinan itu terutama sebagaimana tadi sudah kami bacakan, diawali dengan adanya runtuhnya etika dan moral sejak adanya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang sesungguhnya serta sudah diputuskan pula bahwa itu merupakan pelanggaran etika berat oleh MK. Namun diikuti pula oleh KPU tetap disahkan sebagai calon wakil presiden. Kami tidak punya kepentingan sama sekali terhadap pilihan-pilihan, tapi kami hanya punya kepentingan nilai moral dan etika harus dijunjung tinggi. Selain itu, mereka juga menuntut penyelenggara negara untuk kembali ke pilar demokrasi berdasarkan Pancasila yang dinilai telah mengalami kemunduran jelang pemilu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Unimus, mengaku diminta untuk membuat video testimoni positif pemilu damai. Rektor menegaskan tidak diminta untuk testimoni kinerja pemerintah seperti yang ditunjukkan kepada rektor-rektor serta tokoh masyarakat lainnya. Sama dengan rektor-rektor dan tokoh masyarakat di Semarang, Jawa Tengah, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Profesor Dr. Marsuki, juga diminta oleh pihak kepolisian untuk membuat video testimoni yang bernarasi positif dengan tujuan mensukseskan pemilu damai 2024. Namun Rektor Unimus mengaku tidak dimintai untuk membuat testimoni kinerja Presiden Joko Widodo. Saat ditemui awak media, Rektor Unimus Profesor Dr. Marsuki mengatakan saat dirinya sedang berada di luar kota, diminta oleh anggota polisi dari Polrestabes Semarang untuk membuat video. Meski mengaku tidak dimintai untuk testimoni kinerja Presiden, Wakil Rektor Unimus mengatakan pujian kinerja Presiden hingga harapan pemimpin Indonesia ke depan. Jadi saya dimintai testimoni tentang pemilu damai, tidak ada testimoni tentang kinerja Pak Jokowi, dan itu kan tidak relevan dong. Tidak ada, saya tidak ada. Sebelumnya sejumlah rektor dimintai untuk membuat testimoni kinerja Presiden Joko Widodo dan ucapan untuk mensukseskan pemilu damai oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Semarang. Namun hal tersebut dibantah Kapolrestabes Semarang yang mengatakan hal itu sebagai program cooling system dari Polda Jateng untuk mendinginkan suasana politik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Rektor beberapa kampus di Jawa Tengah diminta oleh pihak yang diduga polisi untuk membuat video apresiasi atas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu rektor yang diminta membuat video itu adalah Rektor Unika Sugia Pranata, Semarang, Ferdinandus Hindarto. Ferdinand mengaku permintaan tersebut datang dari seseorang yang diduga anggota Polrestabes Semarang. Namun, permintaan itu ditolak oleh Ferdinand dan menegaskan bahwa kampus memiliki opini dan persepsi independen terhadap situasi jelang pemilu dan atas prestasi Presiden Joko Widodo. Yang intinya memohon supaya saya membuat video yang isinya poin-poinnya kira-kira sama seperti video-video yang sudah beredar dari beberapa rektor itu. Lalu saya menjawab bahwa pilihan kami, sikap kami
mohon maaf tidak bisa memenuhi permintaan itu. Kenapa? Karena kami punya dasar yang kuat. Jadi yang pertama, dasarnya ini konstitusi apostolik untuk Universitas Katolik di dunia, di mana di pembukaan hakikat itu sudah dinyatakan Universitas Katolik mencari, menemukan dan menyebarluaskan kebenaran. Berbeda dengan Rektor Surya Pranata yang menolak permintaan itu, Rektor Universitas Semarang, Supari, memilih untuk memenuhi permintaan tersebut. Dalam testimoninya, Supari memuji Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin yang berhasil meningkatkan reputasi Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa rakyat tidak bodoh dan tahu betul siapa sosok yang pantas melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Saya Supari, Rektor Universitas Semarang, menyampaikan bahwa Bapak Joko Widodo memimpin Indonesia dengan sepenuh hati. Beliau negarawan yang 10 tahun ini memimpin Indonesia melakukan lompatan. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa, bersama saya Yanufus dan rekan saya Yasmin Natania. Pemirsa, puluhan Civitas Akademika Universitas Jenderal Sudirman mendesak Presiden Joko Widodo agar mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Golongan dan juga golongan dalam proses pemilu akan menimbulkan kericuhan. Pemirsa, gelombang keresahan dengan kondisi negara yang akhir-akhir ini krisis keteladanan juga moralitas diserukan para guru besar, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan alumni Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah. Dalam deklarasinya, mereka mengutuk pejabat negara yang bertindak tidak netral serta merekayasa dan juga manipulatif ketentuan hukum untuk kepentingan yang bersifat partisan. Mereka juga mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk bersikap sebagai pemimpin yang mengayomi, meneladani, melindungi dan juga mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga serta golongan. Salam sejahtera untuk kita semua. Mendesak kepada Presiden Republik Indonesia untuk bersikap sebagai pemimpin yang mengayomi, meneladani, melindungi dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan. 8. Sebab jika Presiden tidak dapat melaksanakan sebagaimana hal yang dimaksud dalam poin 7, dikhawatirkan akan menimbulkan. Pemirsa, seruan menyelamatkan demokrasi di Indonesia bergaung di Bumi Sriwijaya. Sivitas Akademika Universitas IBA Palembang, Sumatera Selatan menyerukan petisi menyikapi keadaan bangsa lantaran prihatin menyaksikan kondisi bangsa jelang Pilpres 2024. Guru besar, alumni, dan mahasiswa Universitas IBA Palembang menyerukan petisi terkait situasi politik Indonesia jelang pemilu 2024 Rabu siang. Rektor Universitas IBA Palembang, Tareh Rashid, mewakili Sivitas Akademika dalam petisinya menyoroti kegelisahan kampus terhadap etika, moralitas, dan nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Ada 6 poin yang disampaikan dalam petisi Bumi Sriwijaya untuk pemerintah dan aparat negara. Para Sivitas Akademika Universitas IBA Palembang mendesak pemerintahan Joko Widodo bersikap netral dan menjunjung tinggi etika, serta tidak mempolitisasi bantuan sosial untuk kepentingan elektoral, dan menggunakan alat negara melalui kekuasaan dengan menaikkan hukum serta konstitusi. Ingin ya, agar di dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan berdemokrasi ini tetap mengedepankan etika. Kalau etika ini diabaikan, maka hancurlah tatanan kita. Kita juga menyaksikan dari kampus melakukan kajian terhadap realitas yang ada di Indonesia. Nah, kita melihat ada gejala-gejala yang justru membahayakan keberlangsungan proses demokrasi itu sendiri, kemudian membahayakan juga untuk membangun negara hukum yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat. Rektor Universitas IBA Palembang pun mengatakan bahwa keputusan penguasa saat ini semakin melenceng dari cita-cita reformasi. Diharapkan kondisi ini dapat dihentikan agar pemilu dan demokrasi kembali ke koridor demokrasi bangsa.
Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pergolakan dan beragam permasalahan demokrasi di pemilu 2024 semakin panas. Ancaman krisis kepemimpinan pun dinilai berpotensi memicu perlawanan masyarakat secara masif. Hal tersebut disampaikan oleh Profesor Kuncoro, Guru Besar Psikologi UGM dalam program The Prime Show. Yang kita serang itu adalah rasa keadilan. Jadi banyak ada asumsi teori dari mereka itu mengatakan bahwa yang bisa menyetuskan revolusi itu krisis ekonomi. Tidak. Kalau ini menyangkut masalah krisis kepemimpinan, bisa. Sama Mbak yang dikatakan Mas Raihan itu jika dialami oleh kami-kami yang senior. Seperti ini kita kan bisa melihat ada pernyataan-pernyataan yang tadi itu yang sudah di set statement-statementnya itu kan sebenarnya kan diadu itu. Gitu. Di satu sisi kita menilai bahwa banyak kelemahan seperti itu, di satu sisi mereka mengatakan seperti ini, gitu loh. Akibatnya apa? Di antara pendukung masing-masing ini kemudian berantem melalui media sosial. Pemirsa, gelombang protes dari berbagai kalangan terhadap manuver-manuver politik Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024 terus terjadi. Salah satunya sikap kritis terhadap pemerintah yang berujung intimidasi dan juga kriminalisasi ekspresi politik. Selasa lalu, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengadukan gugatan pra-peradilan berkaitan dengan penyitaan ponsel yang dilakukan Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Aiman, Tama S. Langkun, juga menegaskan posisi Aiman yang masih sebagai wartawan aktif berhak melindungi narasumber yang memberikan informasi terkait dugaan ketidaknetralan polisi. Ini kan sebetulnya upaya-upaya dari Mas Aiman sebagai seorang wartawan, sebagai seorang jurnalis untuk melindungi narasumbernya. Jadi kemudian tidak ketika ada orang yang sedang berpartisipasi, berupaya untuk menjaga demokrasi, justru malah mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Nah, inilah kemudian hak hukum yang kita gunakan untuk membantah hal tersebut. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkan apa yang disampaikannya. Ini menjadi penting dalam menjaga demokrasi di negeri kita agar tetap tumbuh dan terus berkembang dan jangan sampai runtuh. Sebelumnya pada 26 Januari, Aiman Wicaksono diperiksa terkait kasus dugaan aparat tidak netral dalam pemilu selama 12 jam di Polda Metro Jaya. Sementara itu, Direktur Elsam Wahyudi Jafar mengatakan ada kekhawatiran terkait gelombang kriminalisasi baru terhadap masyarakat yang bersuara kritis terhadap pemerintah. Ada kekhawatiran baru, di mana kemudian akan ada gelombang kriminalisasi baru terhadap orang-orang yang bersuara kritis terhadap pemerintah gitu ya, terhadap rezim kalau bahasanya Pak Sofyan tadi. Karena apa? Kita bisa melihat dalam beberapa hari terakhir begitu banyak kampus ya, institusi-institusi akademik, institusi-institusi universitas yang membuat pernyataan, membuat deklarasi, membuat petisi yang isinya adalah mengkritisi rezim, itu satu. Yang kedua, mengkritisi bagaimana profesionalisme dalam penyelenggaraan pemilu hari ini. Kasus kriminalisasi ekspresi politik dalam pemilu 2024 menjadi contoh penyelewengan instrumen negara untuk menekan kebebasan bersuara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi pemilu, pemirsa 3.000 personel BRIMOB mengikuti apel pasukan pengamanan pemilu 2024 di lapangan Singalodaya, Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Polri menyiapkan 25.000 personel BRIMOB yang akan menjaga kondusivitas dan keamanan di masyarakat saat pemilu. Ini bukanlah peristiwa kerusuhan sungguhan, melainkan simulasi pengamanan pemilu yang dilakukan oleh Satuan Korps BRIMOB Polri. Sejumlah kendaraan taktis seperti kendaraan lapis baja dan mobil water cannon diturunkan sebagai gambaran dalam menangani kerusuhan massa. Lebih dari 3.000 personel BRIMOB ikut serta dalam apel pasukan pengamanan pemilu. Selain itu, Polri juga telah menyiapkan sekitar 25.000 personel BRIMOB untuk berjaga dalam pengamanan penyelenggaraan pemilu.
Tadi yang tergelar di depan teman-teman adalah pasukan yang dipersiapkan untuk pengamanan objek tertentu dan objek penyelenggara pemilu. Sekaligus kalau kontingensi adalah untuk pergeseran pasukan apabila terjadi perkembangan dinamika situasi. Tentunya juga untuk operasi rutin pengamanan operasi Manta Berata di masing-masing Polda oleh Kasat Gasda, ada Brimob yang berada di Power and Hand para Kapolda yang jumlahnya sekitar 25.000 Brimob seluruh Indonesia. Dalam mengamankan pemilu, seluruh anggota Polri diwajibkan untuk berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak penyelenggara dan pengawas pemilu, serta menjunjung tinggi etika pengabdian serta kelembagaan. Dari Bogor, Jawa Barat, Muhammad Zulhilmi, Novan Dwi Kusuma, dan Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron membuat komitmen dengan pemerintah untuk mencegah korupsi pada tahapan pemilu 2024, salah satunya yakni penyaluran bantuan sosial yang disarankan agar tak ada celah untuk dijadikan sarana politik uang. Sebagai upaya mendukung pelaksanaan pemilu yang jujur, bersih, dan adil, KPK telah melakukan serangkaian kegiatan untuk mengawal dan mencegah tindak pidana korupsi menjelang pemilihan umum tahun 2024 ini. Bahkan KPK sejak tahun yang lalu telah menggelar program-program Hajar Serangan Fajar. Pertama, KPK telah menyelenggarakan program Paku Integritas dan Politik Cerdas Berintegritas kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dengan tagline Hajar Serangan Fajar. Oleh sebab itu, KPK mengingatkan kepada seluruh stakeholder, baik pemerintah, penyelenggara, peserta, maupun pemilih rakyat Indonesia agar melaksanakan pemilihan umum ini dengan azas jujur, adil, dan berintegritas dengan menghindarkan politik uang maupun politik transaksional. KPK telah memberikan rekomendasi dan membuat komitmen bersama pemerintah untuk tidak membuka peluang tindak pidana korupsi dan politik uang dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Sesuai dengan rekomendasi KPK bahwa bansos harus disalurkan berdasarkan data yang valid dan mutakhir. Bansos bukan berupa barang tapi berupa uang tunai yang disalurkan melalui kantor, pos ataupun bank kepada rekening masyarakat yang penerima. Hal ini bertujuan agar bansos efektif mencapai tujuan kepada tujuan pencairan ataupun pemberian bansos tersebut tepat kepada sasaran penerimanya dan efisien dalam proses distribusi. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan hari ini melakukan kampanye akbar di Kabupaten Sintang. Dalam orasinya, Anies Baswedan berkomitmen mendukung pemekaran Provinsi Kapuas Raya. H-7 pencoblosan, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye akbar ke Kabupaten Sintang, wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Dalam kampanye, Anies didampingi Ketua Tim Pemenangan Paslon 1 Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Abdul Al-Kadri, Bupati Sintang, Wakil Bupati Sekadau, Ketua DPRD Sintang, dan Melawi serta tim pemenangan. Dalam orasinya, selain terus mencanangkan konsep perubahan, Anies Baswedan berkomitmen mendukung pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang telah lama diidam-idamkan masyarakat kawasan timur Kalimantan Barat. Hal itu bertujuan agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat lebih baik ke depannya. Rekaman ini jadi bukti ayahmu, ibumu turut berjuang untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Selain akan memperjuangkan pemekaran Provinsi Kapuas Raya, Anies Baswedan juga komitmen menindaklanjuti aspirasi masyarakat soal jalan dan jembatan banyak kurang memadai atau tak layak, serta keluhan masyarakat soal barang kebutuhan pokok yang saat ini harga naik. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Trianto, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berkampanye di Deli Serdang, Sumatera Utara. Di hari kampanye ke-72, Prabowo Gibran menghadiri konser bertajuk Indonesia Maju bersama para relawan. Konser yang semula dijadwalkan berlangsung pukul 12.30 waktu Indonesia Barat mundur hingga sore hari.
Sejumlah musisi tanah air seperti Jamrud, Bagindas, dan juga Wika Salim akan mengisi konser musik tersebut. Usai berkampanye di Deli Serdang, Prabowo Gibran dijadwalkan mengisi kampanye ke Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Sementara itu pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan rangkaian kampanye di Jawa Tengah. Kali ini Ganjar menghadiri deklarasi dukungan dari keluarga purnawirawan TNI Polri di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kehadiran calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo disambut sejumlah purnawirawan Jenderal TNI Polri serta ribuan pendukung pasangan calon Ganjar Mahfud yang memenuhi Aula De Jolomado, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu siang. Ganjar hadir didampingi Wakil Ketua TPN Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa. Selain itu, 3 mantan Kapolri pun turut hadir, yakni Jenderal Polisi Purnawirawan Bambang Hendara Sodanuri, Jenderal Polisi Purnawirawan Surojo Bimantoro, dan Jenderal Polisi Purnawirawan Haryo Rusiharjo. Di hadapan keluarga besar purnawirawan TNI Polri, Ganjar menyampaikan dirinya sejak kecil diajarkan disiplin dan memiliki sikap patriotik, yakni memiliki kesamaan dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Ganjar pun berterima kasih atas dukungan yang diberikan dan meminta keluarga besar purnawirawan TNI Polri fokus ke pemungutan suara untuk memenangkan pasangan calon yang memiliki track record dan sejarah yang baik. Terharu sekaligus merasa bangga berada di tengah Bapak Ibu sekalian, karena di belakang saya berdiri tokoh-tokoh yang pada saat kecil kami tidak mungkin pernah bisa bermimpi untuk bisa bertemu tokoh-tokoh yang sehebat ini. Saya izin untuk menyapa mungkin tidak semua. Pak Surojo Bimantoro, terima kasih. Kapolri Jenderal Bintang 4 hari ini menceritakan banyak sekali pengalaman sekaligus pesan. Dengan tetap tidak meninggalkan asalnya. Orang apa enak? Dukungan yang diberikan kepada Ganjar didasari alasan rasional, yakni memiliki rekam jejak baik sepanjang menjadi Gubernur Jawa Tengah dengan program kerja yang dinilai mensejahterakan rakyat. Dari Kabupaten Karanganyar, Stephen Patinama, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Pemirsa, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD temui ribuan warga Malang, Jawa Timur. Dalam kegiatan tabrak prof ini, Mahfud MD menyinggung kekuasaan yang tidak akan bertahan lama dan selalu berputar. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berkunjung ke Kabupaten Malang dan berbincang dengan ribuan warga. Kedatangan Mahfud disambut oleh ribuan masyarakat Malang, termasuk para disabilitas dan komunitas Madura Asli atau Madas. Mantan Menko Polhukam ini juga menjelaskan bagaimana kekuasaan itu tidak akan abadi. Bahkan, orang-orang yang pernah berkuasa akan jatuh juga. Mahfud juga meminta warga untuk waspada terhadap kecurangan pemilu dan mengawasi jika ada pihak yang akan melakukan intervensi dalam pelaksanaan pemilu. Al-Quran mengatakan kehidupan yang berputar. Siapa yang merasa kuat sekarang pada saatnya akan lemah. Coba saudara lihat Pak Harto. Kurang apa hebatnya Pak Harto? Dulu kalau Pak Harto itu berjalan, Pak Harto berdeham. Orang se-Indonesia itu berdeham. Dalam kegiatan ini, Mahfud juga mengimbau warga untuk mencermati rekam jejak calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih nanti. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, Siti Atikoh, istri dari Capres Ganjar Pranowo, menghadiri peringatan Isra Mi'raj di Pondok Pesantren Syifaul Qulub, Serang, Banten. Dalam kesempatan tersebut, Atikoh dan peserta majelis turut memanjatkan doa agar Ganjar Pranowo terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Siti Atikoh, istri dari Capres Ganjar Pranowo, menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj sekaligus Harlah 101 Nahdlatul Ulama di Ponpes Syifaul Qulub, Serang, Banten.
Meski diguyur hujan deras, kedatangan Siti Atiko disambut antusias oleh peserta majelis yang didominasi oleh kaum ibu-ibu. Didampingi oleh pimpinan Ponpes Kiai Haji Jailani, Atiko bersama majelis pengajian mendoakan agar Ganjar Pranowo terpilih menjadi Presiden RI. Atiko juga turut menjelaskan program unggulan Ganjar Mahfud terkait pendidikan, yaitu 1 keluarga 1 sarjana. Itulah makanya ada program 1 keluarga 1 sarjana untuk difasilitasi apabila Ganjar Mahfud itu diberi amanah. Jadi orang tua nanti tidak perlu pusing-pusing ketika anaknya, terutama yang berasal dari keluarga tidak mampu. Kami sudah merasakan itu. Tetapi kalau anaknya itu memiliki pendidikan tinggi, maka dia akan mendapatkan kesempatan lebih luas. Usai mengikuti acara Isra Miraj, Siti Atiko berselawat sambil menyempatkan diri untuk menyapa dan bersuah foto dengan para peserta majelis. Dari Banten, Ismailia Ilham Zarkasih, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam acara puncak perayaan hari ulang tahun Partai Hanura ke-17, Usman Sabta optimis akan kemenangan Ganjar Mahfud di Jawa Tengah. Ribuan warga menyambut kedatangan tokoh nasional asal Kalimantan Barat, Usman Sabta Odang, di lapangan Randu Dongkal, Pemalang, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, tokoh nasional ini memberikan semangat kepada warga tentang pentingnya membangun daerah agar tercipta masyarakat yang makmur dan sejahtera. Oso berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari mendatang sesuai dengan hati nurani, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Optimis sekali pemenangan Ganjar di Jawa Tengah ini. Lapangan kerja harus terjamin untuk anak-anak muda, harus sekolah. Ya. Jadi enggak usah mulu-mulu. Sementara itu pemirsa, di Ternate, Maluku Utara, mahasiswa menggelar deklarasi pemilu damai. Mahasiswa berharap masyarakat tidak terpecah belah karena beda pilihan. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ternate, Maluku Utara menggelar deklarasi pemilu damai. Aksi berlangsung di halaman kampus dan diikuti oleh mahasiswa dari Fakultas Hukum dan Teknik. Dalam aksinya, mahasiswa meminta agar lingkungan kampus bersih dari politik praktis yang dapat memecah belah karena perbedaan pilihan dan pandangan politik. Mereka juga menolak politik identitas, isu sara, politik uang, dan hoaks. Meski berbeda pilihan, mahasiswa menyerukan persatuan dan menjadikan pemilu 2024 yang jujur dan adil. Sikap mendukung pemilu damai 2024 dengan menegaskan kepada seluruh sivitas akademika mahasiswa sebagai generasi bangsa hari ini untuk sama-sama orang dukung ini pemilu damai agar berjalan dengan lancar dan menggunakan hak pilih yang. Pemirsa, Partai Perindo secara masif menyosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara kepada masyarakat. Melalui para calegnya, partai bernomor urut 16 ini juga mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Warga Kelurahan Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menyambut hangat kehadiran Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo. Keduanya hadir untuk menyapa masyarakat yang mendapat layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar minyak goreng murah. Harapannya tanggal 14 Februari nanti masyarakat dapat melihat Dalam kesempatan ini, Liliana Tanu Sudibyo yang juga caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II juga mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara. Kalau nanti kader-kader Partai Perindo duduk di DPR RI, duduk di DPRD DKI, saya bisa pastikan mereka akan berjuang untuk kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, itu pasti. Karena itu adalah visi dan misi daripada Partai Perindo. Dan khusus untuk hari ini juga kami ada sosialisasi untuk 4 kertas suara yang mana mereka masih bingung kadang-kadang, jadi itu yang kita sosialisasikan. Haritanu Sudibyo dan Liliana Tanu Sudibyo bersama para caleg juga mengajak warga Kebayoran Baru untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan 14 Februari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.
Berbagai cara unik dan asik digelar Partai Perindo untuk mendekatkan diri dan mengenalkan para calegnya ke masyarakat. Salah satunya adalah mengajak warga untuk mengikuti mancing ikan. Mancing ikan di kolam pemancingan menjadi daya tarik sendiri bagi para pencintanya. Daya tarik ini juga dilakukan caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 9 dari Partai Perindo, Dina Masyusin, dengan menggelar mancing bersama di kolam ikan Semanan Raya Kalideres, Jakarta Barat. Kegiatan ini menjadi ajang untuk mengenalkan Partai Perindo dan programnya sebagai caleg. Ada hadiahnya, luar biasa. Juara 1 berapa Bang Dayat? 2 juta katanya, keren. Iya, mantap. Kami pastikan, kami janjikan kepada masyarakat khususnya Semanan, kita akan turun secara simultan, secara terus-menerus, supaya apa yang terjadi permasalahan di wilayah Semanan bisa kami bantu khususnya dari Partai Perindo. Mancing bersama juga diikuti ratusan warga sepanjang Kecamatan Taman Sidoarjo yang diadakan caleg DPR RI Dapil Jatim 1 Angela Tanusudibyo, caleg DPRD Provinsi Teguh Setiawan, dan caleg DPRD Sidoarjo Anton. Kebetulan di kelompok KSM sepanjang ini ada unit kolam pancing. Ada suatu usaha kolam pancing yang perlu dikembangkan. Seperti sudah beberapa tahun ini mati suri, ini akan kita kembangkan karena usaha ini itu melibatkan banyak sekali UMKM. Dalam kesempatan ini, Partai Perindo mengajak para pecinta mancing untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Yasmiatani dan rekan saya Ayah Nufus. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Di mana kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Tebing Tinggi Sumatera Utara disambut kerumunan warga. Mereka berebutan kaos pemberian Jokowi. Presiden Joko Widodo bagi-bagi kaos kepada warga saat akan meninggalkan lokasi usai meninjau fasilitas di Rumah Sakit Umum Dr. Kumpulan Pane Tebing Tinggi Sumatera Utara. Ratusan warga berebut kaos yang diberikan Presiden Joko Widodo. Pas Pampres bahkan harus ekstra keras untuk mengantisipasi kerumunan warga yang semakin banyak dan berusaha untuk mendapatkan kaos yang dibagikan Presiden. Kedatangan Joko Widodo ke Rumah Sakit Umum untuk meninjau fasilitas rumah sakit. Di sini memang di Rumah Sakit RSUD Haji Kumpulan Pane ini dari kabupaten sekitar kota Tebing Tinggi ini banyak yang berdatang, sehingga saya lihat memang jumlah pasiennya juga cukup banyak. Padahal di sini hanya memiliki berapa bed Pak? 202 tempat tidur, sehingga memang kapasitasnya begitu. Presiden juga bersilaturahmi dengan ribuan peserta JKN KIS Kota Tebing Tinggi di Gedung Asbar. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Pemirsa, Satgas Damai Kartens 2024 masih terus melakukan upaya pembebasan pilot Susi Air Cap Philip Mark Martens yang sudah 1 tahun disandra KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Negosiasi masih menjadi opsi pembebasan pilot asal Selandia Baru ini. Tanggal 7 Februari 2024, genap setahun pilot Susi Air Cap Philip Mark Martens disandra kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Aparat keamanan Satgas Damai Kartens masih mengedepankan upaya negosiasi dalam upaya pembebasan Philip Mark Martens. Hal tersebut disampaikan Kepala Satgas Operasi Damai Kartens 2024, Kombes Pol Faizal Ramadhani. Faizal mengatakan hingga saat ini pihaknya masih mencari dan monitoring terhadap kelompok KKB yang menyandra pilot Susi Air. Selain itu, meskipun negosiasi masih dikedepankan, pihaknya tetap melakukan penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata yang menyandra pilot. Kombes Faizal menjelaskan beberapa kendala yang dihadapi Satgas Damai Kartens, yakni kondisi medan, cuaca, dan perlengkapan serta peralatan juga menjadi hambatan dalam upaya pembebasan pilot Susi Air. Kebijakan kita juga dalam hal ini juga kegiatan yang kita lakukan mengedepankan kegiatan negosiasi. Walaupun memang kita tetap melakukan penegakan hukum
terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh, bahwa kondisi pilot saat ini masih sehat dan bersama kelompok Egyanus Kogoya di wilayah Kabupaten Dunga, Papua Pegunungan. Beberapa waktu lalu Egyanus Kogoya sendiri sempat mengancam akan menembaki pilot Susi Air dalam kurun waktu 2 bulan. Jika tuntutan kelompok kriminal bersenjata tidak dipenuhi, namun belakangan diketahui pilot tersebut masih bersama kelompok tersebut. Pilot Susi Air Cap Philip Mark Martins disandra pada tanggal 7 Februari 2023 oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya di Bandara Paro, Kabupaten Duga. Selain itu, KKP kelompok Egyanus juga membakar pesawat Susi Air. Dari Papua Jayapura, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Pemirsa, buron selama 1 tahun, 2 dari 6 pelaku tawuran yang menewaskan seorang remaja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berhasil ditangkap. Selain itu, petugas masih memburu 4 pelaku lainnya. Polisi berhasil meringkus Dagul dan Agung. Keduanya merupakan dari 6 pelaku tawuran yang menewaskan seorang remaja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku sempat kabur dari kejaran petugas selama 1 tahun. Kedua pelaku ditangkap di tempat terpisah. Pelaku Dagul ditangkap saat bersembunyi di rumah mertuanya. Sementara pelaku Agung ditangkap saat berada di warung internet di wilayah Tambun Selatan. Saat diamankan petugas, kedua pelaku tidak berkutik dan mengakui telah melakukan aksi tawuran yang menewaskan seorang remaja pada tahun 2022 lalu. Jadi sementara pelaku sudah kita tangkap 2 orang dari total 6 pelaku yang kita sudah selidikin. 4 pelaku masih kita jadikan DPO dan kita ke depan masih akan tetap mencari pelaku-pelaku yang masih DPO tersebut. Begitu. Hingga kini petugas masih memburu 4 pelaku lainnya yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Kedua pelaku yang berhasil diamankan merupakan pelaku utama pengeroyokan. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam pasal 170 dengan ancaman paling lama 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kiko Animation berhasil menghibur para pengunjung event Wikibex Wholesale International Kids Baby Expo 2024 yang digelar di Hall DJ Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Kerjasama MNC Animation dan juga Wikibex di event ini menjadi daya tarik sendiri bagi para pengunjung. Karakter Kiko dan Lola, 2 karakter populer dalam animasi Kiko, menyapa para penggemarnya di pengunjung Wikibex 2024 di Hall D JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 2 dan 4 Februari 2024. Para pengunjung bisa bernyanyi dan menari serta foto bersama. Hadirnya karakter Kiko dan Lola telah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung di event yang menyuguhkan berbagai kebutuhan maternity, bayi, anak-anak, mainan, hingga perlengkapan dapur untuk ibu-ibu ini. Menyenangkan ya, dibanding tahun-tahun sebelumnya orang mulai mengenal Kiko, banyak yang mengenal Kiko dan banyak yang mengenal MNC Animation yang dimana sebelumnya orang belum tahu MNC Animation apa, tapi sekarang antusias terhadap produk-produk Indonesia, animasi-animasi Indonesia cukup membanggakan sih. Karena setelah dilihat animo anak-anak dengan tokoh Kiko ini sangat tinggi, mereka kalau udah ada badut Kiko yang datang itu mereka sangat antusias sekali, dan untuk nonton bersama itu sangat membantu orang tua ya. Di saat anaknya sudah bosan, menemani orang tuanya belanja, mereka bisa ada hiburannya. Booth MNC Animation juga menawarkan beragam kegiatan seru, seperti games hingga mewarnai karakter Kiko. Tak hanya itu, para pengunjung juga bisa mendapatkan merchandise menarik dari Kiko, Bima S, dan Titus dan Zana. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Pemirsa, Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat menduduki posisi 1 di Asia pada kategori The Most Sustainable Universities atau kampus paling berkelanjutan. Dan posisi 24 dunia versi pemeringkatan UI Green Metric 2023. Penilaian tersebut diantaranya karena kampus UI ini mengembangkan kampus lestari. Menjadi kampus hijau terbaik Asia dan posisi 24 di dunia, Universitas Indonesia berkomitmen untuk menciptakan area kampus sebagai tempat beraktivitas yang nyaman, hijau, sehat, bersih, dan hemat energi.
Dari keseluruhan kampus, sebanyak 50% kawasan merupakan hutan, 9% danau atau kawasan konservasi air, dan 70% adalah ruang terbuka hijau. Di area kampus Depok, Universitas Indonesia memiliki 6 danau buatan, yakni Danau Kenanga, Danau Agatis, Danau Mahoni, Danau Puspa, Danau Ulin, dan Danau Salam atau yang sering disingkat dengan kampus. Keenam danau tersebut berperan untuk melestarikan keanekaragaman hayati serta menyediakan suplai air bersih bagi hewan-hewan yang hidup di wilayah kampus UI. Jadi keanekaragaman flora fauna itu di UI akan selalu terjaga. Nah, di samping daya tampung untuk air, ya, untuk menghindarkan terjadinya banjir di daerah Depok, untuk menambah kemampuan air tanah di Kota Depok. Tak hanya berfungsi sebagai habitat beragam biota, danau buatan UI juga berfungsi sebagai resapan air yang tidak hanya bermanfaat bagi UI, tetapi juga untuk wilayah Depok. Keberadaan danau di wilayah UI mendukung environmental carrying capacity wilayah Depok yang dapat mengurangi dampak banjir saat musim hujan dan memberikan suplai air saat kekeringan. Selain itu, 50% hutan yang berada di UI dapat memfilter udara sehingga udara yang dihasilkan menjadi lebih bersih. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, kecewa dengan ketidaknetralan pemerintah dalam pemilu, aksi ratusan mahasiswa terus berlanjut hingga menutup Jalan Dago Kota Bandung pada Rabu malam. Selain itu, mahasiswa juga merusak baliho caleg serta beradu mulut dengan pengendara yang melintas. Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di kawasan Dago, Kota Bandung, Rabu malam. Mahasiswa yang kecewa dengan ketidaknetralan pemerintah dalam pemilu 2024 merusak sejumlah baliho calon legislatif di sekitar Jalan Dago. Selain itu, para mahasiswa juga sempat memblokade Jalan Dago. Akibatnya, kemacetan parah terjadi hingga membuat para pengendara motor beradu mulut dengan para mahasiswa. Ya, aksi ini merupakan akumulasi dari kemuakan mahasiswa, guru besar, dosen, LSM, NGO, seniman, budayawan, dan tokoh-tokoh masyarakatnya melihat kondisi demokrasi hari ini yang semakin tidak baik. Itu kondisi di mana padanya Presiden Joko Widodo terlalu over dalam manuver politiknya sebagai sosok yang teladan, harusnya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negeri ini malah melakukan suatu tindakan cawe-cawe politik ataupun melakukan politik dinasti yang bahaya terindikasi gitu, seperti putusan MK ataupun aliran dana bansos untuk dijadikan kampanye. Sebelumnya, ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dan elemen masyarakat di Bandung Raya berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu petang. Aksi sempat memanas hingga mahasiswa mendorong pagar Gedung Sate. Selain itu, mahasiswa juga melemparkan batu serta membakar ban sebagai bentuk kekecewaan atas rusaknya demokrasi dan semangat reformasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.